Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat setia Hope Channel. Pada saat ini saya rindu membagikan satu kesaksian tentang bagaimana kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yolanda Siging. Cerita yang akan saya ceritakan pada saat ini atau kesaksian yang akan saya ceritakan pada saat ini tentang hubungan orang muda. Saya sebagai seorang muda tentunya tidak terlepas dari yang namanya hubungan persahabatan. Nah, dalam masa muda saya menjalin satu hubungan persahabatan atau bisa dikatakan sahabat spesial dengan satu orang yang bisa dikatakan dia ini orang yang setia kepada Tuhan, bahkan dia juga adalah seorang yang seiman dengan saya. Harapan saya terhadapnya adalah ketika dia bersahabat dengan saya, dia membawa hal-hal positif dalam kehidupan saya atau membawa pengaruh-pengaruh positif dalam kehidupan saya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ternyata justru dia membawa hal-hal yang negatif dalam kehidupan saya. Seperti contohnya ketika saya membuat tugas kuliah saya tidak diperbolehkan untuk membuat tugas dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Begitu juga ketika saya akan pelayanan. Saya tidak diizinkan untuk mengikuti pelayanan dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Jadi setiap hari kehidupan saya itu hanya tentang sahabat saya yang satu ini. Ketika saya mau pergi ke tempat berkuliah, saya harus pergi dengan dia. Ketika saya mau membuat tugas kuliah, saya harus pergi dengan dia. Bahkan ketika saya mau pelayanan pun, saya harus bersama-sama dengan dia, tidak boleh dengan sahabat-sahabat yang lain. Seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa hubungan persahabatan antara saya dengan sahabat saya yang satu ini sepertinya sudah menjadi satu hubungan yang buruk atau bisa dikatakan hubungan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi diri saya. Bahkan hubungan ini tidak memuliakan nama Tuhan. Karena sudah ada banyak hal-hal yang harusnya saya lakukan tapi jadinya saya tidak lakukan. Dan pada saat itu saya merasa bahwa ini adalah sebuah masalah besar dalam kehidupan saya, khususnya dalam masa muda saya. Ketika saya harus fokus dengan perkuliahan saya harus fokus dengan pelayanan dalam perkuliahan saya. Semua itu sudah tidak bisa saya lakukan karena sahabat saya yang satu ini. Akhirnya pada saat itu karena saya merasa ini adalah sebuah masalah yang besar, satu-satunya tempat saya untuk mengadu itu adalah kepada Tuhan. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan bagaimana caranya saya terlepas dari hubungan persahabatan yang seperti ini. Tentunya hubungan ini sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi saya seperti itu. Jadi saya meminta pertolongan Tuhan untuk mengeluarkan saya dari hubungan persahabatan yang bisa dikatakan ini adalah hubungan yang toksik. Saya terus-menerus berdoa kepada Tuhan karena secara pribadi saya merasa bahwa saya tidak sanggup, saya tidak mampu untuk keluar dari hubungan ini. Karena tentunya sebagai sahabat sudah memiliki rasa kasih sayang. Sehingga sulit untuk keluar ataupun melepaskan akan hubungan persahabatan ini. Tetapi pada saat itu karena saya terus-menerus berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, bahkan pada saat itu saya juga berpuasa karena saya merasa saya tidak bisa melakukan ini hanya karena kekuatan saya sendiri. Saya pada saat itu hanya bisa mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa saya. Pertolongan Tuhan itu datang dengan berbagai cara. Salah satu cara juga pertolongan Tuhan itu datang melalui sahabat-sahabat saya yang lain, di mana mereka selalu datang kepada saya untuk mengingatkan saya untuk tidak melanjutkan hubungan dengan sahabat saya yang satu ini karena terlihat hubungan ini sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat itu saya mengatakan kepada sahabat-sahabat saya yang lain bahwa saya tidak sanggup, saya tidak mampu, dan saya meminta sahabat-sahabat saya yang lain ini untuk mendoakan saya. Dan banyak sekali cara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya pada saat itu. Tuhan menolong saya sehingga saya bisa terlepas dari suatu hubungan yang toksik. Pada saat itu hubungan yang sudah membawa saya kepada hal-hal yang jauh dari Tuhan. Bahkan saya tidak ikut pelayanan, saya tidak membuat tugas kuliah. Tentu itu hal-hal yang negatif. Dan dengan pertolongan Tuhan ini juga, puji Tuhan saya sudah bisa menyelesaikan pendidikan saya di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan puji Tuhan sampai pada saat ini Tuhan telah mempercayakan saya satu pelayanan yang mulia di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara untuk melayani satu ladang baru yang ada di Bahu sebagai seorang TSPM di sana.
Dan saya sangat rindu dengan kesaksian ini sebagai orang-orang muda yang mendengarkan kesaksian ini ataupun orang-orang tua yang memiliki anak-anak muda, untuk menjadi satu kekuatan di mana ketika kita menjalani hubungan dengan seseorang, sahabat atau teman, marilah kita menjadikan hubungan itu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kalaupun kita telah menemukan orang yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Kalaupun kita merasa, aduh saya sudah menyayangi orang ini, saya sudah mencintai sahabat saya yang satu ini, tetapi orang ini tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih baik kita tinggalkan atau lebih baik kita lepaskan. Tapi kalau kita merasa kita tidak sanggup, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan, dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sekian kesaksian dari saya, kiranya ini dapat menjadi berkat rohani. Tuhan Yesus memberkati.